Belakangan tengah viral di media sosial, video siswa SMP di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur mendebat gurunya ketika ditanya alasan tidak mengerjakan tugas sekolah. Video tersebut telah dibagikan di berbagai platform media sosial oleh sejumlah akun. Setelah viral, siswa SMP tersebut rupanya didatangi polisi dan memberikan klarifikasi. Siswa SMP itu juga Pendeman Kuburan. Sentono. Oh, di Sentono. Yo. Di kuburan. Iyo. Oh, sampean keping tur di kuburan kan? Iyo. Lah terus sampean apa kok ndek kene? Loh, sekolah. Dapat terlihat jelas dari video tadi, seorang siswa berseragam SMP melakukan tindakan tidak hormat dan membentak guru. Hal ini dipicu karena guru yang bersangkutan menanyakan PR yang ternyata belum dikerjakan oleh siswa tersebut. Oleh karena itu, siswa tersebut membentak gurunya. Tidak hanya sampai di situ saja, puncaknya siswa ini juga membanting buku di depan gurunya. Hal ini disaksikan oleh teman-teman sekelasnya. Siswa tersebut juga menyatakan bahwa ia adalah seorang yang yatim piatu. Dengan penuh perhatian, guru tersebut menawarkan untuk merapikan rambut siswa tersebut yang telah terlihat panjang. Namun, tawaran tersebut ditolak mentah-mentah dengan sikap arogannya. Video yang viral ini membuat masyarakat geram terhadap sikap siswa tersebut. Insiden tersebut terjadi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibat dari viralnya video ini, siswa tersebut didatangi oleh pihak kepolisian. Siswa tersebut didampingi dengan keluarga dan pihak kepolisian mengklarifikasi kejadian di video tersebut. Ia mengatakan bahwa video ini sudah terjadi 1 tahun yang lalu, dan ia sudah meminta maaf pada pihak sekolah dan pihak sekolah telah memaafkannya. Ia juga berjanji tidak akan mengulangi hal yang serupa di kemudian hari. Siswa SMP tersebut rupanya didatangi polisi dan memberikan klarifikasi. Siswa SMP itu juga mengungkapkan fakta-fakta dari video viral tersebut. Hal ini diketahui dari video klarifikasi dari pihak keluarga siswa SMP tersebut di beragam media sosial. Tampak dalam video tersebut, siswa tersebut didampingi pihak keluarganya dan aparat kepolisian. Siswa tersebut mengklarifikasi atas beredarnya video tersebut. Ia mengungkap fakta bahwa kejadian tersebut terjadi tahun lalu. Menurutnya permasalahan tersebut sebenarnya sudah selesai dan dirinya juga telah meminta maaf. Pihak sekolah lanjutnya juga telah memaafkan atas kesalahannya. Ia juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari. Apakah kalian pernah melihat situasi seperti ini? Seorang siswa yang membentak gurunya? Apakah rasa hormat itu telah hilang? Saya Nipatu Zaifa dengan NIM A1A224027. Pada hari ini, kita akan membahas salah satu permasalahan besar di dunia pendidikan kita, krisis etika. Perilaku ini merupakan tamparan keras bagi masa depan pendidikan kita. Pada kesempatan kali ini, mari kita kupas tuntas apa yang menjadi penyebab permasalahan krisis etika ini dan bagaimana solusinya. Mari kita mulai pembahasannya. Kejadian ini memperlihatkan kepada kita kegagalan dalam membangun karakter bangsa. Ada 4 faktor yang menyebabkan kegagalan pembangunan karakter bangsa. Yang pertama yaitu keluarga, yang merupakan tempat pertama untuk pembentukan perilaku dan moral anak. Faktor kedua yaitu pergaulan dan teman sebaya. Teman sebaya membawa pengaruh yang kuat, terkadang membawa ke arah negatif. Yang ketiga yaitu faktor pengaruh globalisasi dan modernisasi. Majunya teknologi sekarang tujuannya untuk mempermudah kehidupan manusia. Namun pada kenyataannya tidak selalu begitu, yang terkadang juga membawa dampak negatif bagi anak. Keempat yaitu tuntutan prestasi yang tinggi. Terkadang siswa ditekan untuk mendapatkan prestasi yang tinggi. Karena itu siswa melakukan kecurangan. Sumber lain mengatakan ada 2 faktor penyebab rendahnya etika dan moral pada anak. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua itu faktor eksternal. Pada faktor internal, seperti kurangnya pengendalian diri, minimnya pemahaman anak akan nilainya moral,
serta keterbatasan kemampuan anak dalam membedakan baik dan buruk, merupakan hasil dari proses perkembangan kognitif dan emosional yang belum matang. Pada faktor eksternal memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembentukan karakter anak. Dipengaruhi oleh media digital, televisi, YouTube, media sosial, merupakan salah satu faktor yang paling kuat. Anak-anak yang terlalu sering terpapar konten kekerasan, ujaran kebencian, atau gaya hidup konsumtif lebih mudah meniru perilaku negatif tersebut. Di era digital sekarang, media sosial sangat berpengaruh terhadap etika. Dalam bermedia sosial ada yang namanya Undang-Undang ITE di masyarakat sudah terlihat baik. Namun, pemahaman mengenai UU ITE ini masih terbilang cukup rendah. Masyarakat perlu diberikan edukasi tentang hal ini agar masyarakat bisa menyikapi hal-hal yang terjadi di media sosial dengan baik. Lemahnya pengawasan dari orang tua juga merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan. Orang tua yang sibuk bekerja atau kurang memiliki pengetahuan tentang perkembangan anak, cenderung kurang memberikan perhatian dan pengawasan yang memadai terhadap anaknya. Faktor lainnya juga mengatakan bahwa sifat-sifat dan perilaku-perilaku tercela pada anak didapat dari lingkungan keluarga, di mana dalam keluarga tersebut mereka sering mendengar dan menyaksikan bagaimana sifat dan perilaku buruk itu dilakukan oleh orang tua, kakak kandung maupun kerabat terdekat mereka. Dari kejadian ini perlu adanya solusi untuk penindakan dirinya. Solusi yang pertama yaitu mengoptimalkan peran guru. Guru bukan saja pengajar tapi juga sebagai pembimbing untuk membentuk karakter anak yang bertanggung jawab. Yang kedua yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter di sekolah bisa diterapkan pada pembelajaran di kelas ataupun kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga yaitu keterlibatan semua pihak. Guru, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Perlu semua pihak ini terlibat agar pendidikan karakter berjalan dengan baik. Sumber lain juga mengatakan peran pendekatan transdisipliner digunakan dalam menghadapi krisis moral pada remaja. Ada beberapa peran utama pendekatan transdisipliner dalam menghadapi krisis moral remaja di era digital. Yang pertama yaitu membangun pemahaman holistik tentang krisis moral remaja. Krisis moral tidak dapat dipahami hanya dari satu perspektif, seperti agama atau pendidikan. Ia merupakan hasil interaksi antara faktor psikologi, sosial, digital, dan spiritual. Pendekatan transdisipliner membantu memetakan hubungan antar faktor tersebut. Yang kedua, mengintegrasikan pendidikan moral, teknologi, dan psikologi remaja. Transdisipliner berperan penting dalam menghubungkan pendidikan karakter dan literasi digital. Di era digital, remaja hidup di dua dunia nyata dan dunia maya. Oleh karena itu, moralitas tidak bisa lagi diajarkan hanya dalam ruang kelas, tapi juga melalui pengalaman digital yang bermakna. Yang ketiga, menumbuhkan kolaborasi multi antar pihak sekolah, keluarga, dan komunitas. Salah satu kekuatan utama pendekatan transdisipliner adalah kemampuannya menghubungkan berbagai aktor sosial yang memiliki peran dalam pembentukan moral remaja. Yang keempat, menciptakan kurikulum moral transdisipliner. Kurikulum ini dirancang dengan menghubungkan teori, yaitu teori moral klasik, etika digital, psikologi perkembangan remaja, serta dinamika sosial modern. Kurikulum transdisipliner semacam ini mencakup etika digital, psikologi moral, nilai agama dan budaya lokal, serta praktik sosial digital. Model pembelajaran seperti ini menjadikan moral bukan teori yang diajarkan secara dogmatis, tetapi nilai yang dialami dan diterapkan secara langsung dalam kehidupan digital remaja. Yang keenam,
menumbuhkan kesadaran refleksi dan tanggung jawab sosial digital. Kemampuan remaja untuk menyadari dan mengevaluasi konsekuensi moral dari setiap tindakan mereka di ruang digital. Yang ketujuh, mengembangkan peran guru sebagai fasilitator moral digital. Guru bukan hanya pengajar, melainkan fasilitator moral dan mediator lintas disiplin. Yang terakhir yaitu menanamkan nilai spiritual sebagai inti dari pendekatan transdisipliner. Permasalahan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada guru, harus melibatkan 3 pilar, yaitu sekolah, guru, dan orang tua. Ingatlah, bahwa hormat tanpa pilihan tetapi pondasi. Jika Anda gagal menanamkan rasa hormat, maka Anda gagal bentuk manusia seutuhnya. Menurut Anda, faktor apa yang paling mempengaruhi krisis etika ini? Berikan pendapat Anda. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.